Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayatullah, NIM 18101030. Dan cita-cita saya menjadi seorang pengusaha. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan modul praktikum 1, yaitu materinya dasar pemrograman berorientasi objek. Di sini saya melakukan video ini untuk melengkapi tugas post-test saya di praktikum pemrograman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke modulnya ya. Oke teman-teman, kita sudah berada di dalam modulnya. Di sini kita dapat lihat apa itu pemrograman berorientasi objek, atau sering juga dikenal dengan OOP ya teman-teman dalam bahasa Inggrisnya. Jadi PBO atau OOP ini merupakan suatu teknik atau cara pemrograman yang berorientasi pada objek teman-teman, atau paradigma yang berdasarkan konsep objek. Nah, objek atau kelas ya teman-teman. Nah, jadi di dalam objek itu atau kelas juga terdapat member data dan member fungsi teman-teman. Di sini bisa kita lihat, ini member data dan ini member fungsi. Untuk member data biasanya juga dikenal dengan atribut, dan untuk member datanya juga sering dikenal dengan metode ya teman-teman. Nah, ini untuk contoh programan yang sederhananya. Nah, dapat kita lihat di sini nama kelasnya yaitu X, dan di sini terdapat member datanya A yang bertipe integer, dan untuk member fungsinya bertipe void bernama B teman-teman. Nah, dapat kita lihat juga di sini. Di sini ada private dan ada publik teman-teman. Apa yang dimaksud private dan apa yang dimaksud publik? Jadi member data pada private ini hanya bisa diakses oleh anggota atau member fungsi yang berada hanya di dalam kelas X ini saja teman-teman. Nggak bisa diakses dari luar, kecuali ada bisa, tapi menggunakan fungsi lain. Itu tidak dibahas di sini ya teman-teman. Kita dasarnya saja di sini. Langsung saja kita lihat secara singkat aja. Di sini mendefinisikan objek teman-teman. Ada dua objek ya. Objek P1 dan P2, yang dimana berada untuk kelas X teman-teman. Objek yang didefinisikan berada pada kelas X atau dari kelas X teman-teman ya. Nah, di sini kita dapat lihat juga, di sini objek mengakses member fungsi teman-teman ya. Dapat kita lihat member fungsi tadi B ya, member fungsi, dan juga member data menggunakan objek 2 teman-teman. Jadi secara singkat, dia akan memanggil member fungsi terlebih dahulu teman-teman, lalu memanggil fungsi ini, memanggil member data ya. Dapat kita lihat di sini ya. Nah, yang sudah saya bilang tadi menunjukkan bagaimana cara untuk memanggil member data atau member fungsi dari kelas oleh objek yang ditunjuk pada baris tadi ya teman-teman, ini yang ada P1.B tutup kurung titik koma. Ini ya teman-teman. Jadi di sini memanggil member data atau member fungsi dari kelas objek teman-teman. Dari kelas ya, oleh objek. Langsung kita lihat lagi. Nah, akses data melalui member fungsi. Apa yang dimaksud akses data dan member fungsi? Jadi yang sudah saya bilang tadi, private tadi, seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi ya, ini member data yang diletakkan dalam private hanya dapat diakses oleh member fungsi dalam kelas yang sama, yang saya bilang tadi kan.
Udah saya jelaskan yang ini dan ini. Nah, di sini terdapat konstruktor ya teman-teman. Apa sih konstruktor itu? Jadi, secara simpelnya saja ya, konstruktor ini ialah member fungsi ya, termasuk member fungsi teman-teman. Tetapi dia akan dipanggil pertama sekali teman-teman saat program dijalankan ya teman-teman. Jadi konstruktor itu akan dipanggil terlebih duluan teman-teman. Jadi dan untuk konstruktor sendiri teman-teman ada dua jenis teman-teman, konstruktor tanpa parameter dan konstruktor terdapat parameter teman-teman. Nah, di sini jadi ciri utama konstruktor memiliki nama yang sama dengan nama kelas teman-teman ya. Nah, di sini kita dapat lihat ini format penulisannya ya teman-teman. Ini itu ya format penulisannya. Nah, ada overload konstruktor. Apa sih itu? Jadi dia itu suatu kondisi terdapat lebih dari konstruktor ya teman-teman dalam satu kelas yang sama. Yang sudah saya katakan tadi, jadi bisa 2, 3, dan dalam konstruktor itu kan bisa ada parameter dan tanpa parameter ya teman-teman. Jadi bisa digabung asal dalam satu kelas. Itu yang dinamakan overload konstruktor. Nah, lanjut lagi teman-teman. Fungsi yang didefinisikan di luar kelas. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya, member fungsi itu ada dua ya teman-teman. Ada yang didefinisikan di dalam kelas dan ada juga member fungsi yang didefinisikan di luar kelas teman-teman ya. Dapat kita lihat contohnya teman-teman. Nah, ini merupakan member fungsi yang didefinisikan di luar kelas. Dapat kita lihat namanya member fungsi display. Tetapi member fungsi yang bernama display yang diakses dari kelas ITTP teman-teman. Ini beginilah format penulisannya teman-teman ya. Tetapi harus ingat, jangan lupa untuk mendefinisikan juga di dalam kelas. Nah, untuk yang selanjutnya ada objek sebagai argumen, fungsi argumen. Jadi apa itu? Data dari suatu objek dapat menjadi masukan bagi objek yang lain dengan memanfaatkan objek sebagai argumen ya teman-teman. Dapat kita lihat di sini penulisannya. Nah, objek sebagai argumen ini cara pemanggilannya ya teman-teman. Dan ini definisinya. Oke, dapat kita lihat teman-teman. Dan untuk selanjutnya saya telah membuat suatu program yang mencakup semuanya ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke dalam programnya. Oke, kita sudah berada di dalam program yang telah saya bikin. Di sini dapat kita lihat, di sini terdapat definisi kelas listrik ya teman-teman. Dan terdapat juga member data. Ini yang dimaksud member data tadi. Terdapat pada privat. Berarti apa tadi? Hanya bisa diakses oleh member fungsi yang hanya atau berada sama pada satu kelas ya teman-teman. Nah, di sini saya juga menggunakan konstruktor tanpa parameter dan konstruktor dengan parameter. Parameter milih. Ini teman-teman ya. Di sini saya terdapat member fungsi. Ini deklarasi member fungsi dari baris ke-20 sampai ke-24 itu adalah, jadi di sini adalah mendeklarasikan member fungsi. Jadi mendeklarasikan member fungsi yang berada di luar kelas, yaitu member fungsi, tegangan arus, dan
hambatan, dan satuan. Di sini dapat kita lihat teman-teman ya. Di sini mendefinisikan ya, berarti mendefinisikan member fungsi yang berada pada kelas listrik. Nah, oke, bisa dimengerti ya. Untuk langsung ke ini gerbang ya. Ini biasanya disebut gerbang, langsung gerbang pemrograman ya. Jadi intinya ini. Di sini dapat kita lihat definisi objek 1 atau diberi nama cat 1 ini yang untuk didefinisikan dari kelas listrik ya. Ini konstruktor tadi ya teman-teman. Untuk konstruktor tanpa argumen tanpa parameter tadi. Dan ini konstruktor dengan parameter tadi. Nah, dengan parameter 1000 saya buat. Karena bertipe, saya bikin tadi bertipe integer ya, angka berarti. Di sini saya membuat ini definisi integer field, yaitu saya akan membuat menu. Yang menu tadi. Jadi di sini langsung kita lihat ke bawahnya. Di sini cin field berarti ketika kita memasukkan field, angka field, dan ini syaratnya. Jika kita memasukkan angka 1, maka dia akan keluar ini. Jadi akan keluar tegangan memanggil member fungsi tegangan yang berada pada kelas ini, pada objek ini, teman-teman. Dan ini yang tadi teman-teman, objek sebagai fungsi argumen tadi teman-teman. Jadi dia memanggil fungsi argumen tadi teman-teman ya, yaitu berapa? 1000 tadi teman-teman, menggunakan ini teman-teman ya. Nah, berarti mil ini yang berada pada ini teman-teman, konstruktor argumen tadi teman-teman. Mana ya? Nah, mil ya, berarti rumus sama dengan mili yang berarti bernilai 1000 ya teman-teman. Dan coba kita compile ya programnya. Nah, beginilah tampilan keluarannya. Ini pemanggilan konstruktor tanpa parameter tadi, dan ini sama ini. Nah, dan ini yang saya bikin tadi ya. Ini integer field tadi. Coba kita input satu ya teman-teman. Oke. Masukkan arus misalnya. Dan hambatannya nih. Jadi hasilnya ini ya teman-teman. Nah, ini fungsi objek. Ini objek sebagai fungsi argumen tadi teman-teman. Yang konstruktor dengan parameter mili tadi yang diberi nilai 1000. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk programnya. Saya akan lanjut ke flowchartnya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berada di flowchart programan yang saya bikin tadi. Di sini dapat kita lihat. Jadi alurnya begini ya teman-teman. Awal kita compile atau pertama ya, dia akan menampilkan konstruktor tanpa argumen pertama tadi ya teman-teman. Dengan saya isi code-nya yaitu judul tadi kan, kalkulator penghitung tadi tegangan gitu tuh. Dan dia akan, untuk yang kedua dia akan menampilkan yang saya bikin tadi ya teman-teman. Untuk menu tadi yang untuk menginput ke integer field. Nah, akan menampilkan seperti ini dan alurnya akan sini teman-teman ya. Jika kita memilih satu, maka dia akan menginput arus dan hambatan teman-teman. Dan dia dideklarasikan hasil, berarti arus dibagi R teman-teman ya. Itu saja teman. Sama seperti ini alurnya ke sini. Jadi jika yang ini terpenuhi maka yang ini tidak akan dijalankan. Jadi dia akan berjalan ke sini saja. Jika yang ini tidak memenuhi, misal dia memilih 2, maka ke sini dia. Sini. Dan jika ketiga sini. Dan selanjutnya maka masuk ke yang konstruktor 2 tadi, teman-teman. Langsung sini.
akan memanggil konstruktor yang kedua tadi teman-teman ya. Jadi apa yang tadi yang ini? Nah, ini teman-teman nih yang saya bikin tadi ya teman. Lalu maka kita mendapatkan hasil dari sini dan juga hasil konversi ini ke mili ya teman-teman, dan akan menghasilkan output seperti tadi ya teman-teman yang sudah kita compile di program tadi, dan akhirnya finish. Karena di sini saya tidak menggunakan metode do atau pengulangan, maka dia akan langsung selesai. Jika menggunakan pengulangan, maka dia akan kembali lagi ke menu sini ya teman-teman. Oke, sebelum saya akhiri video ini, saya memiliki satu quotes, yaitu suatu program yang kompleks maka akan menghasilkan aplikasi yang kompleks juga. Begitu juga kita, jika kita belajar terlalu keras, maka kita hasilnya juga akan terlalu luas. Mungkin itu saja teman-teman, saya akhiri video ini. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin ada kekeliruan dalam menjelaskan materi dan program yang saya sampaikan tadi. Mungkin mohon maaf saya, karena saya juga pelajar di sini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.